Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket dari brand Yonex ya. Nah, kemarin kita sudah memberikan review untuk Arc Saber Dual Fill. Sekarang kita akan review pendahulunya, Arc Saber 1 Fill ya. Ini sebenarnya jadi salah satu raket yang banyak di request juga oleh teman-teman ya, karena ini termasuk raket dari brand Yonex yang paling laris dan ini yang harganya paling terjangkau saat ini ya, yang baru guys ya. Jadi banyak yang kemarin request ya, tapi mohon maaf sekali ya belum kita bisa berikan reviewnya segera waktu itu ya, karena kemarin kita sudah mau review ini malah muncul yang Arc Saber Dual Fill-nya, makanya kemarin kita review yang Arc Saber Dual Fill-nya ya. Tapi sesuai dengan janji saya kemarin, saya berusaha menghadirkan raket ini ya, dan sudah kita hadirkan, dan pada video kali ini kita akan membahas raket ini, tapi baru sebatas review spek dan detail di raket ini dulu ya. Kita akan lihat untuk berat dan PP-nya berapa dan raket ini karakternya seperti apa dan cocok buat siapa ya. Karena raket ini kan dengan Arc Saber Dual Fill ada perbedaan harga ya. Nanti kita akan lihat bedanya apa ya. Dan ya pokoknya kita akan bahas apa yang bisa kita bahas, kita akan sampaikan ke teman-teman semua biar ya teman-teman bisa tahu ya nanti antara dua raket ini ya, misalkan dalam pilihan kalian mau ambil yang mana yang pas buat kalian ya. Oke, langsung aja kita review Yonex Arc Saber 1 Fill guys. Nah, secara harga ini lebih murah memang ya, 300 ribuan. Sementara kalau yang Arc Saber Dual Fill ini 500-600 ribuan ya. Kalau Arc Saber Dual Fill ini satu batang raket, senarnya BG5 match, kemudian tas 1R sudah termo. Sementara kalau yang Arc Saber 1 Fill, satu batang raket, senarnya sama BG5 match, kemudian dapat cover kain seperti ini dan apa lagi ya guys ya, ya itu ya bedanya di tasnya ya. Tasnya kalau yang Arc Saber Dual Fill ini 1R, kalau yang Arc Saber 1 Fill ini modelnya kain ya. Tapi nggak hanya itu aja, ternyata di raketnya juga ada teknologi yang di Arc Saber 1 Fill ini nggak ada, yang kemungkinan itu membuat harganya jadi berbeda. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Oke, kita akan mulai dari cat desain dan finishingnya ya. Nah, untuk catnya seperti ini, warnanya merah, kayak merah marun gitu ya. Cukup khas juga di sini dengan kombinasi hitam ya, hitam dan ada warna putihnya ya. Finishingnya dibuat matte atau doff dan bisa dikatakan ini rapi guys ya. Oke, kemudian kita ke bagian atas, model frame-nya seperti ini standar ya, nggak compact ya. Kalau kita bandingkan dengan Arc Saber 2 Fill-nya kurang lebih sama. Frame shape-nya Aerobox sama, kemudian jumlah grommetnya sama 76, kemudian cekung luar frame-nya ada di sini. Oke, pas di tengah. Nah, cuma bedanya kalau di Arc Saber 1 Fill ini dia nggak ada grommet sambung seperti yang ada di Arc Saber 2 Fill-nya ya. Arah jarum jam 3 dan arah jarum jam 9 ya. Nah, oke, kemudian untuk tujuannya seperti ini guys, ada brand Yonex, kemudian keterangannya bisa kita temukan di bagian frame-nya. Bagian atas ada isometric, kemudian di sini ada even balance ya, 10 mm longer ya. Kemudian di sini kiri bawah ada nama serinya Arc Saber, di bagian belakang di sini ada full graphic raket ya. Nah, untuk raket ini ya keterangannya dia full graphic raket. Sementara kalau yang di Arc Saber Dual Fill di sini keterangannya HT ya. Nggak tahu HT itu apa ya. Mungkin H itu high, T-nya kurang tahu ya. Graphic raket ya. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komen di bawah. Jadi mestinya berbeda ya. Kalau sama kan mestinya tulisannya keterangannya sama ya. Full graphic raket di Arc Saber 1 Fill, sementara di Arc Saber 2 Fill HT graphic raket ya. Oke, itu kemudian kita ke bagian bawah. Untuk shaftnya seperti ini ya. Stiffness-nya ini dia terasa medium guys. Medium. Kalau di brand Yonex ini memang sedikit mengarah ke flex ya. Nah, kalau Arc Saber 2 Fill-nya ya kurang lebih hampir sama ya. Nah, sebenarnya di sini ada keterangan stiffness-nya, dia mentok di high flex, tapi kalian jangan membayangkan kalau high flex di Yonex itu bakalan se-flex itu, enggak ya, tetap lebih flex leaning ya. Kalau di Yonex ya tetap masih ada kaku-kakunya ya, meskipun dia flex tetap masih ada kaku-kakunya. Jadi mungkin dari kalian bisa merasakan ini medium flex atau medium ya. Nah, di bagian shaft-nya kita bisa lihat di sini ada nama serinya di bagian muka ya, Arc Saber 1 Fill. Kemudian di samping di sini ada Arc Saber, kemudian di samping lainnya Fill. Jadi kurang lebih tata letaknya sama dengan Arc Saber 2 Fill-nya ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ada developed by Yonex in Japan dan made in China. Kemudian ada kode di sini, kemudian di crown-nya seperti ini ya. Nah,
Con-nya ini juga berbeda dengan arc saber dual fill. Nah, con di arc saber satu fill modelnya seperti ini ya, standar ya. Berbeda dengan con di arc saber dua fill yang sudah menggunakan CS cap. Jadi dia seperti ada cekungannya ya. Jadi tentu itu juga menjadi faktor kenapa harganya berbeda ya. Nah, di con arc saber satu fill kita bisa lihat di sini ada logo, nama brandnya, kemudian hologram, logo PBSI, ada spesifikasinya di sini, logo brand, kemudian ada kode raketnya ya. Nah, untuk spesifikasinya yang tertera di con-nya ini kita bisa lihat di sini beratnya 5U, grip size-nya G5 ya. Jadi untuk yang arc saber 1 fill ini beratnya 5U, sementara kalau yang arc saber 2 fill ini beratnya 4U ya. Tentu aja dengan perbedaan berat kita sebenarnya sudah bisa melihat ya generate powernya lebih besar yang mana. Kalau misalkan kalian lebih mencari powernya, tentu arc saber 2 fill akan lebih enak. Sementara kalau kalian yang lebih mencari feel swingnya yang ringan atau secara umum lebih all-round gitu guys ya, kalian bisa ke arc saber 1 feel-nya. Yang pasti swingnya akan lebih enak arc saber 1 feel, kemudian powernya lebih terasa yang arc saber 2 feel ya. Nanti kita akan lihat untuk berat dan BP-nya ya. Oke, grip size-nya G5. Kalau misalkan seperti ini belum dikasih overgrip, ini nyaman ya. Tapi kalau dikasih overgrip, nanti biasanya kalau saya pribadi, ya G5-nya Yonex itu sedikit agak besar ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini. Nah, raketnya sudah kita timbang, jadi berat kosongannya ya, itu 81,5. Jadi 5U-nya sedikit naik ya, dan kebanyakan memang rata-rata seperti itu ya. Brand Yonex, Linding, beratnya itu cenderung naik ya. Ini dia naik untungnya nggak terlalu banyak ya. Kemudian BP-nya di angka 296. Nah, kalau BP-nya segitu ya 296, 297. Nah, raketnya itu jadi memang benar-benar even balance ya, berbeda dengan arc saber 2 fill yang kemarin kita review. Ini beratnya 86 sekian ya, kalau diberatkan 87, kemudian BP-nya ini tinggi ya sampai 300. Jadi karakternya malah cenderung ke power guys. Kalau yang arc saber 1 fill ini baru benar ya, BP segitu, jadi dia even balance. Jadi feel yang saya rasakan di raket ini ya raketnya ringan ya, kemudian even balance. Jadi tidak terlalu terasa berat kepalanya. Kalau di arc saber 2 fill ini berat kepalanya terasa guys ya. Sebelum dipakai berat kepalanya udah kerasa. Pas dipakai ya memang raketnya terasa powerful sekali ya. Kalau ini memang benar-benar even balance ya. Jadi kalau teman-teman memang mencari raket yang karakternya benar-benar all-round ya untuk kontrol, saya rasa arc saber 1 fill ini akan lebih pas ya jika dibandingkan dengan arc saber 2 fill-nya ya. Tapi nanti kita coba lihat ketika kita pakai di lapangan seperti apa. Tapi kalau dari tipenya memang yang arc saber 1 fill ini dia lebih sesuai guys ya. Oke, seperti itu ya review kita kali ini, baru sebatas spek dan detailnya dulu ya. Jadi seperti itu, dan untuk review pemakaiannya ditunggu aja ya. Jadi ya raket ini ya buat teman-teman yang memang suka bermain kontrol ya, all-round ya. Nah, arc saber 1 fill ini mestinya cocok ya, apalagi buat kalian yang pemula yang mencari raket terjangkau tapi secara brand itu besar. Kalian bisa ke sini ya, karena ini juga bisa dikatakan raket terlarisnya Yonex ya, under 1 juta guys. Bisa kalian coba ya. Buat teman-teman yang sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Kira-kira performa raket ini bagaimana? Apakah powernya bagus? Apakah swingnya enak? Kontrolnya enak? Silahkan sharing di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada review-review lainnya.